Halo teman-teman semua, jadi di sini kami akan membahas konsep pemasaran, yaitu mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan. Bagaimana sih cara perusahaan mendapatkan informasi dalam dunia bisnis? Nah, secara umum perusahaan memperoleh informasi dari 3 sumber utama. Yang pertama itu dari pelanggan, biasanya melalui feedback pelanggan. Terus yang kedua itu ada pesaing melalui pemantauan harga, strategi promosi, dan keunggulan dari produk mereka. Yang ketiga itu ada faktor eksternal, yaitu perubahan teknologi, sosial budaya, dan regulasi. Nah, untuk mengelola semua informasi itu, perusahaan menggunakan sistem informasi pemasaran atau marketing information system yang mencakup pertama itu ada masyarakat seperti konsumen, distributor, dan analisis pasar. Kalau yang kedua ada peralatan dan teknologi seperti software CRM dan data analitik. Terus yang ketiga itu ada prosedur seperti metode pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Nah, sistem informasi pemasaran sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada catatan internal seperti data pemesanan, pembayaran, dan riwayat transaksi pelanggan. Lalu yang kedua itu ada marketing intelligence, yaitu sistem pemantauan aktif terhadap informasi eksternal termasuk berita industri, situs sosial media, dan pasar konsumen. Kalau yang ketiga itu ada riset pemasaran, yaitu investigasi formal dan sistematis terhadap masalah pemasaran tertentu. Nah, semua ini memungkinkan perusahaan mengambil keputusan secara cepat, responsif, dan berbasis data. Baik, yang selanjutnya mari kita bahas mengenai marketing intelijen dan faktor apa aja sih yang mempengaruhi pasar. Marketing intelijen adalah proses pengumpulan data dari luar perusahaan untuk mengetahui situasi pasar yang lebih mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memantau media sosial seperti Instagram atau yang lain untuk mengetahui tren yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu membaca aplikasi bisnis dan perdagangan. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan dengan pembeli, pemasok, serta distributor. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan forum online seperti ulasan pelanggan atau situs keluhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa faktor dari eksternal perusahaan yang wajib dianalisis oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah faktor demografis, kayak misalkan kita mau memasarkan produk tersebut tuh di daerah mana, untuk target pasar kita tuh usia berapa gitu. Dan yang kedua ada ekonomi, yaitu perusahaan harus menganalisis kayak misalkan rata-rata pendapatan dari penduduk tersebut berapa agar kita bisa menentukan harga yang cocok untuk dijual di daerah tersebut. Yang ketiga ada sosiokultural, yaitu berhubungan seperti gaya hidup seseorang, atau misalkan di perkotaan cenderung lebih suka makanan yang sehat. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan alam seperti keberlanjutan, perubahan iklim, dan peraturan lingkungan. Dan yang kelima ada teknologi, yaitu teknologi sangat berperan besar seperti Shopee, contohnya mempermudah perusahaan dalam memasarkan produk. Dan yang keenam ada politik seperti regulasi pemerintah, yaitu kayak perizinan untuk memasarkan produk dengan bisnis. Berikut tadi adalah faktor yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat memasarkan produk dan menyusun strategi pemasaran yang lebih adaptif dan kompetitif. Nah, yang sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu peramalan dan pengukuran permintaan. Peramalan permintaan sangat penting untuk menentukan jumlah produksi, menyusun strategi distribusi, serta merencanakan anggaran pemasaran. Selanjutnya kita bahas pengukuran permintaan yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Permintaan pasar yaitu total volume permintaan dari seluruh pasar dalam periode tertentu. Permintaan perusahaan yaitu bagian dari permintaan pasar yang berhasil diraih oleh perusahaan. Contohnya, untuk memperkirakan permintaan minuman rendah kalori, perusahaan
pemasaran dapat mengalihkan jumlah populasi dewasa, persentase yang mengonsumsi minuman ringan, serta rata-rata penjualan untuk produk tersebut. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan bisa menghindari kelebihan produksi. Oke, sekarang kami akan membahas materi dari konsep pemasaran, yaitu melakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran adalah bagian yang sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis. Riset pemasaran itu apa sih? Jadi riset pemasaran adalah desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami masalah, mengevaluasi peluang, dan menyusun strategi yang aktif. Riset pemasaran membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti penyebab perusahaan mengalami penurunan penjualan secara objektif. Selain itu, riset pemasaran bisa bersifat eksploratif, deskriptif, atau kausal tergantung dari masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Sekarang mari kita bahas mengenai proses dari tahapan proses riset pemasaran, yaitu yang pertama menentukan masalah dari tujuan penelitian, yang kedua ada pengembangan rencana penelitian, mencakup sumber data, instrumen penelitian, pendekatan penelitian, dan perencanaan sampling dan metode kontrol. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Hal ini dapat dilakukan secara survei online, wawancara, survei telepon, serta observasi lapangan. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menganalisis informasi. Data mentah tidak bisa digunakan begitu saja, harus dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan insight. Kemudian yang nomor 5, yaitu menyajikan hasil, yaitu hasil analisis disusun dalam bentuk laporan atau dashboard visual agar mudah dipahami oleh manajemen. Dan yang terakhir atau yang nomor 6, yaitu mengambil keputusan. Inilah inti dari seluruh proses riset. Keputusan pemasaran yang diambil berdasarkan data biasanya akan lebih akurat dan berdampak jangka panjang. Sebagai ilustrasi, riset yang buruk bisa berdampak fatal. Misalnya, mantan eksekutif pemasaran dari General Foods pernah menyimpulkan bahwa film Star Wars akan gagal di box office. Tapi faktanya, film itu sukses besar dan meraih lebih dari 4,3 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Itu menunjukkan bahwa riset harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan asumsi pribadi semata. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai konsep pemasaran 2. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian dan terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye.